aku mau tanya kamu nih. Ya. Tanya kamu. Jadi pernah nggak terfikirkan buat kamu untuk masuk sekolah tinggi teologi atau masuk STM? Pernah nggak terfikirkan? Enggak, dulunya tidak. Dulunya nggak ya. Kita bertemu lagi teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan ini aku mau sebenarnya hanya sekedar sedikit tanya-tanya tentang salah seorang adik semester saya. Sebenarnya dia kalau berkhotbah, waduh, apinya luar biasa. Jadi pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang. Oke, David. Jadi aku mau tanya kamu nih. Ya. Tanya kamu. Jadi pernah nggak terfikirkan buat kamu untuk masuk sekolah tinggi teologi atau masuk STM? Pernah nggak terfikirkan? Enggak, dulunya tidak. Enggak, dulunya tidak. Dulunya nggak ya? Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit sebenarnya kamu punya cita-cita apa dulu sebenarnya, sehingga sebenarnya apakah memang ini cita-citamu atau tidak, itu bisa ceritakan sedikit. Ya. Saya mau ceritakan sedikit tentang sebenarnya bahwa saya itu tidak ada suatu untuk cita-cita ataupun yang memang saya kagumi menjadi anak teologi gitu. Oke, Tapi hamba Tuhan. wow, oke. Jadi dulunya itu saya juga punya cita-cita, Oke. tapi ya cita-cita saya itu sebagai guru gitu. Guru. Ini sebentar dulu, guru maksudnya guru nggak, misalnya kamu ngajar di bagian mata pelajaran lain selain sekolah tinggi ya? Iya. Oke. Oke. Ya. Jadi berhubungan saat saya SMA, pada saat saya SMA itu intinya saat itu saya umuran 17 tahun ya. Oke. 17 tahun. Jadi saat itu banyak hal yang memang saya takuti, dalam arti zaman sekarang kita udah tahu kan banyak pergaulan Ya. dan dari sisi itu saya pahami dan saya berpikir alangkah lebih baiknya kalau saat ataupun lulus tamat SMA nanti saya akan melangkah untuk memperbaikan pola hidup saya yang tidak baik. Oke, maksudnya mungkin pengen jadi sukses lagi Iya gitu. dari kehidupan di kampung gitu ya. Uh-uh. Oh oke. Sebelumnya ini, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini aku mau tanya sama David dulu. David tinggal di mana? Ini kan kita belum tahu nih tinggal di mana. Oke, mungkin bisa kasih tahu ke kita dan mungkin apa pekerjaan orang tua sehari-harinya mungkin ya gitu. Bisa kasih tahu. Ya, kalau saya dulunya tinggal sama orang tua. Oke. SMP, SD, SMP itu dan SMA itu saya tinggal sama orang Bareng orang tua. bareng orang. Oke. Dan kalau orang tua masih ada kedua orang tua sampai sekarang dan pekerjaan mereka tani sebagai petani. Pohon karet ya? Ya, pohon karet. Nah, ini pohon, kalau pohon karet, aku juga kan memang anak kampung juga nih. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang anak kampung ya, buat anak kampung, kita satu server. Nah, Ya. jadi aku juga anak kampung. Sebenarnya alamin juga gimana kehidupan di kampung untuk apa istilahnya, kalau bahasa Nias itu mobile gitu. Oke gitu. Atau kalau misalnya Ya. di kampung itu menderes lah. Menderes ya. Sekarang kebetulan harga getah udah cukup naik 8.000 satu kilo. Beberapa minggu lalu sebenarnya aku udah telepon orang tua. Nah, jadi aku mau tanya nih sama David, kan tadi kan kamu gak pernah terfikirkan untuk mau sekolah tinggi teologi, bahkan kamu sebenarnya punya harapan untuk memperbaiki kehidupanmu, istilahnya mau sukses dengan satu harapan bahwa kamu itu mau ngajar, tapi bukan ngajar karena kamu lulus dari teologi, bukan kan? Ya. Nah, oke. Nah sekarang kamu tuh udah masuk sekolah teologi nih. Ya. Nah, gimana mungkin ceritakan singkat untuk kita, buat teman-teman ya, buat kita semua, ceritakan singkat untuk kita. Bagaimana sih caramu sehingga kamu itu bisa masuk atau berlayar di dunia teologi, atau mungkin katakanlah masuk ke dalam satu STT? Ya. Saat saya tamat SMA itu, nah, karena mungkin udah cukup tahu ya latar belakangnya tadi bahwa kita itu dari keluarga yang memang tidak mampu. Oke. Jadi saat itu singkat cerita bahwa orang tua mengatakan sama saya, kamu melanjut kuliah aja.
kuliah bebas nih, bukan Bukan. sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi. Oh berarti orang tua sudah kasih arahan untuk masuk sekolah tinggi teologi. Oke. Mereka mengajukan saya untuk masuk sekolah tinggi teologi. Jadi sebelum masuk itu juga saya udah berpikir bahwa ketika menjadi anak teologi ataupun menjadi hamba Tuhan itu alangkah lebih baiknya untuk merubah setiap kehidupan saya yang buruk. Nah, jadi saya masuk tahun 2019 dan rasanya menjadi anak teologi itu enak dan diberkati Tuhan. Oke, stop. Enak ya? Iya. Jadi kamu punya suatu suatu pemahaman lah katakannya, sesuatu yang kamu sudah alami dan kamu punya kesimpulan di dalam pikiran kamu bahwa mau jadi anak sekolah tinggi teologi itu atau anak teologi itu ternyata sangat enak dan Iya. diberkati. Nah, bisa kasih tahu ke kita dulu enaknya apa nih? Salah satunya itu saya sendiri tinggal di asrama ya. Oke. Tinggal di asrama. Jadi di asrama saya itu dalam arti sebelum masuk di asrama dan sesudah masuk di asrama ada perubahan pola kehidupan. Iya, Oke. ada perubahan. Di asrama itu yang saya kagumi ataupun yang saya merasa enak jadi anak asrama, salah satunya itu semua udah diingatkan gitu. Waktu itu kita udah diingatkan. Berarti diingatkan makan, Diingatkan diingatkan makan, doa, diingatkan diingatkan doa. belajar, Mandi pun diingatkan. diingatkan mandi. Ah, Ada itu. yang ingatin mandi? Iya dong. Sama siapa? Kakak semester? Iya. Wah, Saya- oke. Jadi kamu kan sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Semester 4 kalian ada diutus untuk PKL nggak? Iya, bentar lagi. Bulan 6 ini kami ada Bulan 6 tahun 2021. 21 ya. Oke, kamu tahu nggak di mana tempat PKL? Ya, itulah masih belum tahu Belum juga. tahu ya. Belum. Itu rahasia kamu itu rahasia. Nah, ini aku mau tanya sebenarnya nih. Jadi kan kamu merasa sungguh enak masuk sekolah tinggi teologi, kamu banyak hal yang berubah dari dalam dirimu. Nah, aku mau tanya kamu, ada nggak tantangan yang kamu alami, tantangan secara pribadi buatmu ketika kamu masuk ke sekolah tinggi teologi? Misalnya tantangan kamu jumpa kakak-kakak semester mungkin yang seram-seram karena itu tantangan buatmu supaya kamu menahan diri, Iya. supaya kamu nggak emosi. Kalau kita kan tahu dari kampung kan, kalau dari Betul, kampung kan betul. kita emosi, kalau ada orang ini ku tonjok aja nih ya kan, itu dari kampung kan. Iya, iya. Nah, karena biasa di kampung bawa betak. Nah itu aku mau tanya nih, ada nggak tantangan buatmu supaya untuk merubah hidupmu itu? Sebenarnya kamu punya tantangan apa sih di depan? Kalau dia sama itu memang banyak juga sih tantangan. Oke. Ya, salah satu faktor itu karena di asrama itu bukan cuma satu suku ya. Jadi berbagai suku. Disebutnya sukunya? Ya, mungkin dari suku Nias, Nias. suku Batak, Kalimantan, Ambon, berbagai macam lah. Oke. Jadi di sana itu mungkin ya suku satu dan suku yang satu sifat dan karakter itu pasti berbeda. Beda ya, benar. Jadi jangankan kakak semester ya, seangkatan saja pasti kita akan mengalami perubahan. Jadi ya memang itu salah satu tantangan ya, bagaimana untuk bisa menguasai teman-teman itu. Jadi kalau dia sama itu juga yang menjadi tantangannya, bagaimana supaya kita itu bisa betah dan memang taat, soalnya dia sama itu banyak juga sih aturan. Nah itu juga asrama kita tuh benar-benar dibentuk ya, karena ya tau lah sebagaimana dosen-dosen kita itu di sana itu supaya mereka itu yang mendorong kita. Nah, jadi mereka harapkan kita itu saat kita ada di asrama itu memang terbentuk dengan baik. Benar-benar ya. Ya benar. Nah aku mau tanya nih, ada nggak sesuatu hal yang sedih yang kamu alami ketika kamu masuk sekolah tinggi teologi atau waktu kamu jadi anak asrama? Ada pengalaman yang sedih, benar-benar sedih yang Pasti dong. yang oke, jadi pengalaman sedih yang aku maksud nih, misalnya karena kamu kan punya jiwa untuk merubah kan, punya jiwa untuk merubah, punya hati kemudian untuk merubah setiap karakter, pola pikir dan lain sebagainya kan. Nah mungkin ada nggak rasa sedih dalam dirimu yang sebenarnya ya pokoknya rasa sedih lah di asrama gitu, ada nggak yang kamu kadang jadi menangis tiba-tiba dulu sendiri menangis gitu? Jujur ya,
saat saya itu semester 1 dan semester 2 itu saya sering nangis. Wow, oke. Karena pertama kalinya saya itu tinggalkan saudara dan orang tua. Baru pertama kali merantau. Oke. Bayangkan dari SD, SMP dan SMA saya dinaungan orang tua. Jadi baru pertama kali. Jadi ya pasti di suatu tempat itu saya mengalami perubahan. Dalam arti selain dari segi kebaikan dan pasti ada juga keburukan. Jadi saat itu pada saat saya mengalami itu, menjadi hal yang terharu dan itu menjadi hal yang bisa menyedihkan juga dari kehidupan saya. Jadi singkat cerita bahwa saat saya itu di asrama, saya sering sedih, saya sering nangis sendiri, bahkan saya sering melambung. Ya karena nggak mau sebenarnya jauh-jauh dari orang tua itu sebabnya. Kalau ya kekurangan makan ataupun segala macam enggak itu kekurangannya enggak terpenuhi. Jadi sekarang kamu kan udah semester 4 nih. Semester 4. Jadi apakah kamu masih pengalaman yang sedih itu masih terbawa sampai sekarang? Enggak lagi. Oke, berarti sekarang udah ada perubahan. Udah ada perubahan. Oke, jadi sebenarnya apa namanya di asrama itu ada suka dan duka ya. Ada suka dan duka yang kita alami ketika masuk asrama. Nah, saya mau tanya nih. Sebenarnya kamu panggilan Tuhan nggak? Kamu dipanggil Tuhan untuk masuk sekolah tinggi teologi atau hanya sekedar mungkin nggak lulus di satu tempat gitu kan? Karena banyak loh teman-teman, ada orang yang bilang katanya nggak lulus di satu tempat, universitas lain, lalu singkatnya dia lari guys, karena di situ itu gampang masuk katanya. Nah, aku mau tanya sama David, mungkin David memang benar-benar murni kerinduan untuk masuk sekolah tinggi teologi atau memang karena kamu punya juga atau kamu punya harapan menjadi seorang gembala pendeta atau apalah itu? Yang pertama itu saya udah katakan tadi bahwa karena latar belakang saya itu memang buruk. Ya, mungkin salah satunya aja ya, saya itu saat SMA itu ya mungkin narkoba juga, rokok, ya segala macam. Intinya hidup saya itu nggak beres lah. Berantakan lah ya. Jadi saat tamat SMA itu lulus SMA, saya didorong oleh tua karena mereka sudah mengetahui bahwa hidup saya itu tidak beres. Jadi kalau nggak masuk ke situ kok makin hancur gitu? Makin hancur. Oke. Nah, jadi itulah mungkin itu kebaikan Tuhan. Dan saat sekarang saya percaya bahwa itu adalah panggilan saya. Tapi memang benar sebenarnya panggilan Tuhan itu bukan simsalabim datang dari atas. Sebenarnya bisa dari orang lain juga sih. Orang lain Tuhan pakai mungkin. Orang lain Tuhan orang tuanya David dipakai Tuhan untuk mengingatkan atau menyuruh David untuk masuk sekolah tinggi teologi. Oke, jadi singkatnya nih buat David mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman kan di asrama itu banyak suka dan duka. Untuk masuk sekolah tinggi teologi kamu punya harapan untuk memperbaiki dirimu yang buruk gitu kan, dan juga didorong sama orang tua, mungkin dicampur dengan doa mungkin ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman kita di luar sana. Ya, pasti ada pesan. Jadi dari sini bahwa kalau saudara-saudara di sana, di luar sana, kalau ingin mau menjadi ataupun memperjuangkan hidup itu bersama Tuhan, yakinkan bahwa dalam suatu ataupun kata itu yang terungkap dari mulut orang tua ataupun siapapun dia itu adalah suara Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita orang-orang percaya, kita harus mempercayai. Jadi intinya buat teman-teman, pesan buat teman-teman, semangat dan yakinkan setiap ungkapkan dari setiap orang-orang. Jadi itu adalah suara Tuhan yang memberikan ataupun memang mendorong kamu dengan hal yang baik. Oke, teman-teman, jadi itu sedikit cerita atau latar belakang kenapa David tidak masuk sekolah tinggi teologi. Jadi ada suka dan duka yang dialami teman-teman. Memang benar dimanapun komunitasnya, apapun itu, baik sekolah tinggi teologi, baik dalam komunitas belajar, baik dalam gereja, pasti ada suka dan duka yang kita alami. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang yang rindu untuk sekolah atau masuk ke sekolah tinggi teologi, ada banyak sekolah tinggi teologi di Indonesia khususnya. Ya, salah satunya sekolah tinggi teologi Hagias Mosbesi. Teman-teman bisa masuk, bisa daftarkan diri di sana, dan teman-teman akan diingatkan terus, diingatkan untuk mandi, diingatkan untuk makan, diingatkan untuk bangun tidur dan lain sebagainya.
Jadi buat teman-teman yang rindu, yang punya panggilan untuk melayani Tuhan, silakan hadir dan daftarkan diri Anda sekarang. Jadi teman-teman, cukup sekian percakapan saya dengan David. Jadi mungkin bulan 6 ya? Iya, bulan 6 kamu berangkat PPL. Iya. Bulan 6 dia akan berangkat PPL, kita sama-sama doakan supaya dia ketemu dengan gembala-gembala yang memang benar-benar baik, membimbing dia kepada yang benar. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.